Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita yang ittiba mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menukil satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang dia hendak berdoa kepadaku. Maka hendaklah ia menyeru kepada perintahku dan beriman kepadaku agar mereka berada di dalam kebenaran. Dari ayat tersebut dapat kita ambil hikmah yang bisa kita pelajari. Di bagian ayat pertama itu Allah sudah menunjukkan betapa Allah itu dekat. Allah itu dekat, menunjukkan kedekatan Allah terhadap hamba-hambanya. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita apabila terpenuhinya syarat kita di dalam berdoa. Gitu. Jadi ayat tersebut sudah langsung menjelaskan syarat agar terkabulnya doa kita. Yang pertama, kita menjalankan perintah Allah, dan yang kedua kita beriman kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa, mohon kepada Allah, mungkin doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai ada rasa di dalam diri kita itu, rasa seudon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Kalau Allah itu tidak sayang kepada kita, Allah tidak baik kepada kita, kenapa tidak mengabulkan doa-doa kita? Terkadang kita muncul pikiran seperti itu. Jangan sampai muncul pikiran seperti itu. Karena apa? Itu bisa jadi yang menghambat doa-doa kita, karena itu kesalahan dari kita sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi di dalam ayat tersebut, di dalam Quran surat Al-Baqarah 186, Allah langsung berbicara kepada kita bahwasanya Allah itu dekat dan Allah akan mengabulkan permohonan hamba yang berdoa kepada Allah. Jadi ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi itu yang salah kepada diri kita sendiri. Gitu. Sudahkah kita beriman kepada Allah? Sudahkah kita menjalankan perintah Allah sehingga doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan mengabulkan seluruh permohonan dari hambanya, kecuali yang tidak dikabulkan oleh Allah adalah ketika kita berdoa untuk doa kemaksiatan ataupun mendoakan kejelekan untuk orang lain, seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam orang yang doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa hingga berbuka, lalu yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini kita masih momentum Ramadan, marilah kita jadikan momentum ini sebagai introspeksi diri, muhasabah diri buat kita semua. Sudahkah kita beriman kepada Allah? Sudahkah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu. Jadi
ketika doa kita belum dikabulkan, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Karena ketika doa kita tidak dikabulkan, itu karena dari kita sendiri yang belum beriman atau menjalankan perintah Allah, kayak gitu. Dan juga barangkali ada sesuatu yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu dari sesuatu yang haram. Jadi itu menghambat doa kita dikabulkannya oleh Allah, seperti itu. Jadi kita juga harus introspeksi diri, sudahkah kita mencari rezeki yang halal? Sudahkah kita memberi makan keluarga kita, memberi makan untuk diri kita sendiri, itu sesuatu dari yang halal, kayak gitu. Ketika kita memasukkan sesuatu yang haram, maka sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa kita, seperti itu, karena kita masih bermaksiat kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, momentum Ramadan ini, marilah kita jadikan introspeksi diri untuk kita, agar kita lebih baik ke depannya. Juga kita melihat kembali apakah dari yang kita makan itu sudah sesuatu yang dari yang halal. Bagaimanakah hubungan kita dengan Allah? Bagaimanakah hubungan kita dengan saudara kita? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga? Bagaimana hubungan kita dengan teman dekat kita, gitu. Marilah di momentum Ramadan ini kita perbaiki. Karena ini mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah, insya Allah, mari kita, sehingga ketika kita sudah berintrospeksi diri, dengan harapannya akan menjadi mempermudah untuk doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita meningkatkan keimanan kita, kita semakin bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan lebih cepat mengabulkan doa-doa kita, kayak gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang mungkin kurang berkenan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.